Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan import modul secara dinamis ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun teman-teman gunakan buka text editor favorit teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke tutorial kita, direktori tutorial kita. Nah, kita akan cek ya. Nah, kita akan membuat direktori 84 mkdir 84 ini ya, import dinamis. Kita akan masuk ke direktori 84 import dinamis. Ini akan saya clear screen. Nah, kita akan buka ini filmnya. Oke, kita buka sidebarnya. Ini akan saya tekan A dan saya buat file index.html. Oke, saya tekan A lagi. Kita akan buat folder JS dan file script.js. Oke, ini secara basic ya. Oke, kita definisikan basic tag HTML. Nah, ini stylenya kita hapus dulu, jadi kita pakai. Saya akan save, saya katakan escape. Kemudian ini scriptnya saya buka. Oke, nah di sini. Nah, ini ya. Jadi import modul secara dinamis ini diperkenalkan sejak ES 2020. Nah, ini ada yang namanya fungsi import. Nah, konsep modul diperkenalkan sebenarnya dari ES6 ya. Nah, ES6 ini tahun 2015. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Nah, contohnya misalkan kita akan membuat sebuah file JavaScript lagi. Ini yang ini tidak kita pakai dulu ya. Saya tekan A dan saya akan buat lagi namanya file dialog.js. Oke, ini dialog ini akan saya buka. Nah di sini kita akan definisikan ekspor. Nah, ini ya. Yang mau kita ekspor adalah sebuah function yang namanya show. Nah, ini ada parameternya yaitu message. Oke, nah ini message ini akan kita tampilkan alert message. Kita taruh ke sini. Oke, ini contoh sederhana ya. Nah, kemudian kita akan memanggilnya ke dalam file lagi di sini. Satu lagi misalkan saya tekan A lagi namanya app.js. app.js. Oke. Kita buka lagi app.js-nya. Nah, di dalam app.js-nya kita akan lakukan import. Nah, ini ya. Nah, yang mau kita import ini tadi ya. Ini kita akan ambil dari ini ya dialog.js. Oke, ini importnya seperti ini. Nah, setelah itu ini kita buat dulu ya. Ini di HTML-nya belum kita definisikan nih. Nah, di HTML-nya kita coba definisikan dulu ya. Kita akan buat button. Nah, di sini kita akan buat button. Button ini kita bikin ID-nya adalah show ya. ID-nya show. Nah, ini tipenya kita buat button. Input button tipe button. Oke, ini kita kasih teksnya show dialog. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan panggil script. Nah, script yang dari itu kita panggil. Nah, ini kita buat type-nya kita ubah menjadi modul. Nah, kemudian ini source-nya, src-nya kita ambil dari JS dan app.js ya, yang ini. app.js. Kita save. Oke. Kita balik lagi ke file app.js-nya nih. Nah, ini. Nah, sekarang kita bisa buat action apa atau
action klik ya di button yang tadi kita buat. Nah, kita buat dulu sebuah variabel btn. Nah, btn ini kita akan ambil dari dokumen dot query selector. Nah, tadi nama ID-nya adalah show ya. Nah, kemudian ini btn kita akan gunakan add action listener, event listener ya. Nah, event listenernya kita akan ambil klik. Nah, kita akan ambil action klik. Nah, ketika diklik, kita akan buatkan dia sebuah function. Nah, seperti ini ya. Nah, fungsinya kita akan panggil show. Nah, pesannya misalkan kita kasih sederhana aja ya. Hai, misalkan gini aja. Nah, show ini kita ambil dari tadi ya. Nah, dari dialog ini. Oke, kita balik lagi ke indeks ya sini. Saya akan jalankan Ctrl L untuk live servernya. Oke, ini ya, saya coba klik. Oke, lihat muncul hai. Ini sudah berjalan. Kita coba buat dia menyamping ya. Oke, ini kita tekan escape. Sidebarnya kita tutup dulu ya. Oke, ini ada beberapa yang ketutup ya. Oke, kita script.js ini belum kita save. Oke, ini nah kita buat agak besar aja ya. Nanti kita kalau mau ngelihat tinggal dibuka lagi. Nah, sekarang sebelum ES 2020 modul tidak dapat kita muat secara dinamis. Nah, misalkan ini kan kita membuat modul nih memanggilnya dengan seperti ini. Ini kalau misalkan kita masukkan ke dalam sini, ini akan error nih. Misalkan kita ingin ini dipanggil hanya ketika diklik saja, bukan dari awal ya. Nah, ini kalau misalkan kita pindahkan ke sini, ini error, lihat. Tuh, ini tidak bisa. Nah, di ES 2020 ini diperkenalkan function yang bisa digunakan supaya lebih dinamis, yaitu import. Nah, kita akan coba contohkan ya. Nah, kita akan coba contohkan dengan menggunakan import yang ada di modul ada di ES 2020. Kita masih akan gunakan ini ya. Ini akan kita duplicate. Kemudian ini akan saya pindah ke bawah. Kita akan jadikan contoh ya. Dan ini kita akan remark dulu ya. Nah, ini juga ini. Sorry. Kita akan remark. Nah, yang ini kita akan coba definisikan btn. Nah, kita akan gunakan add event listener juga. Ini juga actionnya kita gunakan klik. Ini juga kita gunakan function sama ya. Nah, yang beda ya tadi kan kita importnya taruh di atas ya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan import function. Nah, import. Nah, ini. Nah, kita akan langsung ambil ini dari dialog.js. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan definisikan di sini promise-nya ya. Nah, karena ini adalah sebuah promise. Nah, jadi ini bisa kita ambil dialog. Nah, misalkan kita akan jadikan dia objek dialog ya. Nah, then-nya ini akan kita ambil dari dialog dot show. Nah, yang mau kita tampilkan misalkan di sini hai dari ES 2020. Nah, misalkan kita kasih pesan seperti ini ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini untuk catch-nya. Catch-nya misalkan kita buat error. Nah, error ini adalah sebuah fungsi. Kita tinggal di sini misalkan error handling. Ini contohnya ya. Misalkan teman-teman mau bikin error handling, silahkan di sini. Saya akan save. Oke. Nah, kita akan buka lagi browsernya. Nah, ini kita akan klik. Oh, lihat sekarang hai dari ES 2020. Nah, ini berhasil juga ya, tapi importnya kita taruh di dalam.
Nah, ini sejak ES 2020 diperkenalkan cara seperti ini. Nah, karena import menggunakan promise, kita bisa menggunakan asing dan await. Nah, asing dan await sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan asing dan await untuk ininya. Ini kita akan duplikat dulu. Nah, supaya teman-teman nanti ada historinya ya. Ini kita remark supaya tidak error. Ini kita akan remark. Nah, di sini kita akan definisikan ya. Di sini kan kita hanya langsung ya. Ini kita ini import. Nah, importnya ini akan kita tambahkan sebagai variabel. Nah, importnya kita akan gunakan let misalkan dialog. Nah, dialog ini kita akan await dari import ini. Nah, kemudian ini yang den-nya kita hilangkan ya. Ini den-nya kita hilangkan. Nah, ini juga kita hilangkan dulu aja, nanti kita tambahkan ya terkait dengan try case-nya. Oke, ini misalkan seperti ini. Nah, dialog. Nah, dialognya ini dipanggil dan show dari ES 2020. Nah, kita tambahkan di sini untuk tray-nya. Tray. Oke, kita tutupnya kita taruh di bagian bawah sini dan kita tambahkan catch. Nah, misalkan kita kasih catch-nya error ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan cetak console.log error. Errornya kita cetak ke sini supaya tidak error. Ini try case-nya. Nah, kita akan tambahkan ini sebuah asingnya di sini. Karena ini ada white, ini harus ada asingnya. Nah, asing ini adalah sebuah fungsi yang akan ini kita akan taruh di ini, kita delete dulu. Kita akan taruh di sini. Tutup kurung, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, di koma. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita ada asing dan white. Nah, sekarang kita akan coba jalankan lagi. Nah, ini sudah di refresh. Kan kita menggunakan live server, kita klik. Tuh, ini sama hi dari ES 2020. Misalkan ini ya kita tambahkan supaya nanti kita tahu itu dari situ. Kita klik. Tuh ya. Benar ya, berarti dari sini. Nah, ini kita bisa tambahkan asing dan white karena tadi ini adalah sebuah promise importnya. Oke. Kita juga bisa menggunakan objek destructing atau memecah-mecah objek ya supaya bisa misalkan lebih dari satu ya ininya apa fungsinya yang dikirimkan. Ini kita bisa gunakan. Nah, misalkan di dalam dialognya ini lebih dari satu. Misalkan saya punya lagi di sini. Ini kita ekspor lagi sebuah function ini hide misalkan ya. Nah, hide ini ada message-nya. Oke, kita akan coba cetak console.log. Kita kasih string aja ya yang gampang. Hide message misalkan ini ya. Oke, ini saya save. Nah, kita akan kembali lagi ke app di sini. Nah, di app-nya kita yang ini tidak akan kita pakai, kita akan gunakan tapi ya. Kita akan ambil sampai sini. Nah, ini masih kita pakai sih yang kita duplikat aja ya. Kita duplikat. Nah, ini kita pisahkan. Nah, ini kita remark dulu yang atas ya. Ini kita remark. Nah, ini kita ketika kita ini kan definisikan hanya satu ya variabel. Nah, ini kita bisa definisikan dengan tadi ya. Kita kan memiliki show.
kita pisahkan dengan tanda koma dan hide. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita langsung, ini tidak perlu pakai dialog.show, tinggal langsung show seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan satu lagi tadi hide ya. Ini tinggal kita lakukan hide. Nah, udah. Ini kita juga bisa lakukan seperti ini. Kita bisa show dan hide. Nah, kita sekarang coba lihat di sini ya. Kita akan inspect untuk lihat pesan yang keduanya. Oke. Kita akan klik dulu. Oke, ada pesan ya. Hai dari ES 2020. Ini kita oke. Nah, lihat di sini muncul yang hide-nya ya. Oke. Jadi kita sudah berhasil ya untuk membuat ini lebih dinamis. Jadi kita bisa menggunakan import ini. Nah, jadi kita bisa taruh dan kita panggil di dalam sebuah fungsi atau di dalam sebuah action. Yang sebelumnya di ES6 ya, tahun 2015 itu tidak bisa. Nah, di tahun 2020 ini diperkenalkan metode ini. Import ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.